Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan buatan pada tanaman. Kelas 3, tema 1, subtema 4, PP 6. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari yaitu kompetensi dasarnya, yaitu mencermati kosakata dalam teks tentang perkembangan makhluk hidup di lingkungan setempat, menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Sedang tujuan pembelajaran kita kali ini kalian harus bisa mengidentifikasi ide pokok dari informasi. Yang kedua, kalian harus bisa menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa. Yang ketiga, kalian harus bisa memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dasar dengan benar. Oke, untuk pembelajaran yang pertama adalah mencangkok tanaman. Mencangkok tanaman adalah salah satu perkembangbiakan buatan. Masih ingat bahwa perkembangbiakan bisa lewat tunas, kemarin ya, bisa lewat tunas, umbi, dan juga biji. Selain itu, perkembangbiakan buatan itu contohnya adalah mencangkok, setek, menempel atau okulasi ya. Sengaja ini memang disengaja. Kenapa buatan? Disebut buatan. Kalau yang ini alami itu berarti tanaman itu bisa berkembang biak sendiri tanpa bantuan manusia, sedang buatan itu adalah dibantu oleh manusia. Nggak bisa tumbuhan membuat cangkokan sendiri ya. Nah, mencangkok, setek, dan menempel. Ini ya, ini mencangkok ya. Contohnya ini, cara mencangkok, pilih cabang dahan dengan ukuran sedang ya. Kemudian kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir. Ini dikerek-kerek gitu ya, Cah. Ini dikerek-kerek kira-kira sepanjang 5-9 cm. Kemudian tutup luka dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa. Kalau sekarang kita nggak perlu pakai sabut kelapa, kadang kita pakai plastik, pakai bungkus air minum bisa, tapi itu tidak bisa diuraikan karena bahannya plastik. Cuman kalau bahan bekas juga enggak apa-apa ya. Biasanya sekarang kalau bingung cari sabut kelapa, bisa menggunakan sisa plastik bekas atau bekas botol plastik juga ya. Kemudian kalau sudah diikat dengan kuat ya. Setelah diikat dengan kuat, apa yang dilakukan? Apakah dibiarkan? Tidak. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Ini kalau setelah ada akar loh ya, walaupun 2 bulan kalau tidak tumbuh akar ya nggak bisa ditanam ya. Jadi ukurannya 1-2 bulan dan harus ada setiap hari dikasih air, kemudian tumbuh akar. Kalau sudah tumbuh akar baru potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh ya. Mencangkok tanaman adalah cara yang paling mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Iya, mencangkok tanaman ini kalian dapat mempunyai kelebihan. Apa kelebihan atau keuntungannya? Ya, keuntungannya adalah tanaman tumbuh lebih cepat dan tanaman lebih baik dari induknya. Biasanya kalau kita punya misalkan pohon jambu biji tanpa biji, jambu kristal itu ya. Jambu kristal itu kalau pengen punya lagi jangan menanam bijinya, tapi mencangkok ya.
Nah, namun demikian, hasil cangkokan itu juga punya kekurangan. Apa kekurangannya? Hasil cangkokan akan mudah roboh karena hanya akarnya yang kecil-kecil. Akar yang namanya akar tunggang yang lurus ke dalam bumi itu tidak punya karena dia bukan dari biji, kepotong ya. Jadi dia hanya punya yang namanya akar serabut. Jadi dia nggak akan kuat. Hati-hati kalau tanaman besar di samping rumah. Kalau tanamannya sudah besar bahaya untuk roboh. Kenapa roboh? Karena kelemahan yang kekurangan dari tanaman ini kok bisa roboh karena akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Nah, ini kedua ya. Jadi kekurangannya itu lebih mudah roboh dan juga hasil mencangkok lebih rapuh akarnya. Oke. Setelah memahami tentang mencangkok, kerjakan soal ini. Sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Apa tadi? Setek, tempel ya. Sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Sudah ada ini ya kelebihannya ya. Sudah ada 1, 2 ya. Tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau mencangkok? Nah, ini kuat, kokoh. Tanaman yang kokoh, tahan, itu yang mana ya kira-kira? Nah, ada kan tadi kekurangan dari mencangkok, berarti kuat yang mana ya? Nah, yang 4, apakah langkah selanjutnya setelah dahan yang dicangkok dikupas bersih? Nah, ini melihat tadi ya, langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih, lanjutannya apa? Setelah dibersihkan dari lendir, kemudian apa? Iya, ini kelanjutannya ya. Ini setelah dibersihkan dari kulit dan lendir, kemudian apa yang dilakukan? Ini, oke? Nah, nomor 5, berapa lama waktu dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Berapa lama ya? Iya, ini ada di sini. Iya, berapa lama ya? Ini jawabannya ada di sini. Jadi jawabannya ada di buku semua. Gak usah repot-repot mencari orang tua. Silakan mengerjakan sendiri. Kalian pasti bisa. Oke, selanjutnya kalau sudah selesai mengerjakan ini, kalian mengerjakan matematika sama seperti kemarin. Ya, tetap cara urutannya tetap sampai saya betul-betul tahu bahwa kamu sudah bisa ya. Saya tahu kamu sudah bisa. Nanti mungkin suatu saat saya telepon, kamu tak suruh menghitung tanpa melihat dari buku ya. Nah, di sini kamu kerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, cobalah buat satu soal pembagian, mintalah temanmu untuk menjawab. Nah, coba kamu buat soal pembagian, ikuti aja ini, ganti namamu. Misalkan kamu namanya siapa? Misalkan namanya siapa ya? Pokoknya belum hafal. Pokoknya namanya kamu ya. Ganendra memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Nah, itu kamu rubah nama kamu. Pohon jambu Ganendra berbuah sebanyak jangan 180. Kira-kira berapa ya? Oh, ada 160 buah. Edo Ganendra ingin menyimpan jambu tersebut di 4 tempat. Ini tadi 160 ya, di 4 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Itu contoh soalnya. Jadi kamu boleh nurun ini, boleh kamu ganti namanya diganti, tanaman jambunya diganti. Ya, jadi tanaman jeruk apa bunga, punya berapa bunga? Boleh. Lah ini angkanya harus diganti kalau ini, atau yang diganti ini selain 3 tempat itu ada 6 tempat, itu saja diganti. Berarti kamu sudah berusaha. Oke, jadi ini dikerjakan sebisanya, bisa dihitung. Setelah kamu buat, kamu hitung sendiri hasilnya ya. Kalian hitung sendiri, nggak usah temannya yang menghitung, tapi kamu hitung sendiri, hitunganmu betul apa salah. Kemudian bila selesai mengerjakan semuanya, silahkan difoto dan dikirim
ke dalam lewat link yang sudah saya bagikan ke kalian masing-masing. Bila ada masalah dalam pengiriman link, bisa langsung telepon saya atau via chat kepada saya sehingga saya bisa memperbaikinya langsung. Oke, terima kasih dari saya. Tetap semangat, tetap berbuat kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.